Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Latif Anafi dengan NIM 231420037. Saya dari kelas IF 3B. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil dari topologi yang telah saya buat. Untuk topologi, di sini saya menggunakan satu router, 3 buah switch, 1 access point. Lalu di sini ada ruangan yang berisi 4 server, lalu ada ruangan dosen dan karyawan yang berisi 16 perangkat and device. Lalu ada ruangan aula yang dimana berisi 6 laptop, 4 smartphone, dan 8 tablet. Dan selanjutnya pada switch kedua itu terhubung pada ruangan lab. Yang pertama yaitu lab jaringan dan kedua lab ini lab pemrograman. Lalu untuk switch yang ketiga terhubung dengan lab forsec dan lab multimedia. Dan untuk masing-masing lab terdiri dari 10 perangkat and device. Lalu untuk yang pertama, di sini ada router dengan FA0/0 yang berisi IP 192.168.37.0/24 untuk yang sebelah kiri. Dan untuk yang sebelah kanan ada FA0/1 dengan IP 192.168.14.0/24. Dan untuk gateway-nya sendiri, pada router ini menggunakan 192.168.37.1 untuk sebelah kiri, dan untuk yang sebelah kanan menggunakan gateway 192.168.14.1. Dan pada FA0/0 dan FA0/1 semuanya terkonfigurasi dengan DHCP. Jadi pada end device yang sebelah kiri pada ruangan dosen karyawan dan di ruangan aula ini terisi IP otomatis, IP dari router. Dan untuk yang sebelah kanan juga IP pada ruangan lab seluruhnya terisi otomatis melalui DHCP yang berasal dari router. Untuk selanjutnya, di sini saya memiliki 4 buah server yang dimana setiap server memiliki fungsi dan IP masing-masing. Untuk server pertama yaitu server HTTP, yang dimana memiliki IP 192.168.37.2 dengan subnet mesh 255.255.255, default gateway 192.168.371, dan DNS server 192.168.373. Lalu di bagian service dan di bagian HTTP saya mengubah bagian indeks HTML dengan isi web yang ingin saya tampilkan. Jadi sini karena sudah di save, kita save ulang dan kita tutup. Untuk selanjutnya kita di bagian server DNS.
di bagian server DNS ini berisi IP 192.168.37.3 untuk subnet mesh 255.255.255, dan default gateway sama 192.168.371 dengan DNS server 192.168.37.3. Lalu di bagian service dan di bagian DNS, di sini saya memberikan pengaturan domain dengan nama jarcom.com, kemudian dengan IP address-nya 192.168.372. Lalu untuk server selanjutnya yaitu adalah server email. Dan di server email ini saya menggunakan IP address 192.168.37.4 dengan subnet mesh yang sama dan default gateway yang sama. Lalu pada bagian service di email, saya membuat domain untuk email saya yaitu bidar.id. Lalu di sini saya membuat dua user. Untuk user pertama saya beri nama Latif, untuk password admin 1234. Lalu untuk user yang kedua saya membuat nama Latif, nama Anafi dengan password admin 1234. Dan untuk server terakhir ini adalah server FTP. Untuk server FTP sendiri saya menggunakan IP 192.168.375 dengan subnet mesh sama dan default gateway yang sama. Lalu pada bagian service di bagian FTP, di sini saya membuat user setup baru dengan nama Latif, passwordnya admin 1234. Lalu untuk akses saya centang semuanya dari write, read, delete, rename, dan list. Oke, untuk yang selanjutnya saya akan mencoba ping dari PC ke DNS server. Untuk DNS server IP-nya yaitu 192.168.373. Ini saya akan membuka salah satu PC, kemudian pergi ke command prompt. Lalu di sini saya akan mencoba untuk ping dengan cara ketik ping, lalu masukin IP address dari server DNS-nya yaitu 192.168.37.3, lalu enter. Hasilnya replay, berarti berhasil terhubung dengan server. Oke, kita tutup. Dan untuk selanjutnya pada PC yang sama saya akan saya akan melihat DNS server yang telah saya buat. Klik pada web browser, lalu saya akan mengetes menggunakan IP dulu yaitu 192.168.37.3. Oke, muncul. Nah, yang selanjutnya saya akan mencoba untuk menggunakan
domain yang telah saya buat, yaitu dengan domain saya tadi jarcom.com. Nah, di sini sudah menunjukkan bahwa domain yang saya buat tadi pada DNS server sudah berhasil, dan untuk tampilan ini juga sudah berhasil ditampilkan dari indeks HTML yang saya edit di server HTTP. Dan untuk selanjutnya saya akan mencoba mengirim email dari PC1 ke PC1. Dan untuk PC yang pertama ini saya sudah memberikan konfigurasi email, yaitu dengan user Latif, emailnya latif@bidar.id, seperti yang sudah terdapat di server email tadi dengan domain bidar.id. Lalu incoming mail server dan outgoing mail server, yaitu menggunakan IP server email yang digunakan tadi, yaitu 192.168.374. Lalu untuk background information saya masukkan nama user tadi dan password yang sudah saya buat di server tadi. Lalu klik save. Dan untuk yang kedua, di PC yang kedua, di sini saya juga sudah melakukan konfigurasi pada menu email configure email dengan nama Anavi, email anavi@bidar.id dengan mail server yang sama 192.168.37.4 dan username Anavi dan password yang sudah ada pada email server. Untuk selanjutnya, di sini saya akan mencoba untuk mengirimkan pesan dari PC1 ke PC1-nya. Untuk di sini saya akan coba mengirim ini user Anavi. Baik. Berarti ini user Latif. Di sini saya akan coba mengirim pesan dengan cara klik compose. Tuh kita isi user yang ingin kita kirim pesan, yaitu latif@bidar.id. Lalu untuk subjek atau judul kita bisa ketik halo, isinya saya Anavi. Lalu kita klik kirim. Nah, untuk yang selanjutnya di PC penerima kita klik bagian resave. Oh, salah, maaf. Oh, di sini PC Anavi, maaf, salah. Berarti di sini kita ganti ke Anavi. Dan ini biarkan dan kita klik send. Oke, sudah terkirim. Lalu kita klik pada PC penerima resave. Nah, di sini email yang dikirimkan dari user Anavi, dari user Latif, maaf, sudah masuk ke user Anavi. Dan ini pesannya bisa dibuka. Ya, ini ya. Oke.
Untuk yang selanjutnya yaitu FTP. Jadi di sini saya akan membuka di salah satu PC. Lalu untuk FTP kita buka pada bagian command prompt. Nah, di command prompt ini kita ketikkan FTP, lalu IP. IP di sini yaitu IP pada server FTP. Dan untuk server FTP ini tadi yaitu 192.168.37.5. Di sini kita ketik 192.168.37.5. Kita enter. Nah, di sini disuruh untuk memasukkan username yang telah saya buat tadi yaitu Latif. Kita enter. Untuk passwordnya tadi admin 1234. Kita enter. Nah, sudah berhasil login FTP, berarti berhasil. Saya sudah berhasil login di FTP. Oke, kita tutup. Untuk yang terakhir di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu VLAN. VLAN itu sendiri memiliki arti yaitu saluran virtual LAN atau disingkat dengan VLAN, yaitu sekelompok perangkat pada suatu LAN atau lebih yang dikonfigurasikan sehingga dapat berkomunikasi seperti halnya bila perangkat terhubung ke jalur yang sama. Padahal sebenarnya perangkat tersebut berada pada sejumlah segmen LAN yang berbeda. Dan di sini saya telah membuat beberapa VLAN, yaitu VLAN server yang dimana berisi server yang saya gunakan untuk menyimpan data HTTP, DNS, email, dan FTP. Lalu di sini ada VLAN dosan karyawan, yang dimana ini merupakan sebuah VLAN yang berisi perangkat end device untuk para dosen dan para karyawan. Lalu ada VLAN aula yang berisi berbagai perangkat end device, bisa PC, bisa laptop, bisa smartphone, bisa tablet. Dan untuk penggunaan konektivitasnya di sini menggunakan access point. Lalu untuk yang VLAN selanjutnya yaitu ada VLAN lab. Di VLAN lab ini terisi beberapa perangkat end device, yaitu adalah komputer. Di sini ada 10 perangkat end device di dalam lab jaringan, 10 perangkat LAN, 10 perangkat end device di lab pemrograman, 10 perangkat end device di lab forsec, dan 10 perangkat end device pada lab multimedia. Baik, itu saja sedikit penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.